Selamat siang rekan YouTuber di mana berada. Sampai ketemu lagi dengan channel saya GBG ya. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft Word Part 2. Sebelumnya saya sudah membuat tentang belajar Microsoft Word Part 1. Silahkan Anda lihat di Part 1 jika belum melihat, agar di Part 2 ini lebih memahami kegunaan dari Microsoft Word untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Oke, langsung saja kalau begitu, tidak perlu berlama-lama. Kemarin kita sudah bahas tentang menu home dan menu page layout. Menu home itu adalah menu yang sangat sering dipakai. Kemudian page layout itu untuk membuat pengaturan awal sebelum mulai pekerjaan untuk di Microsoft Word. Kemudian kita akan masuk ke menu insert. Hari ini kita akan belajar ke fokus ke insert. Fokus ke insert ada beberapa menu yang di dalamnya. Yang pertama itu ada pix ya, rombongan menu pix. Di sini ada untuk membuat cover ya, contoh misalkan seperti ini menu pix. Untuk membuat cover ini biasanya untuk bagian halaman depan. Nah seperti ini, jadi dia sudah disediakan, kita tinggal mengedit saja. Misalkan year-nya kita buat 2020, misalkan tipe dokumen misalkan laporan keuangan, kodenya misalkan berapa, KU misalkan 001. Ini bisa kita edit ya, misalkan di sini nama perusahaan apa, misalkan PT Maju Jaya Persada misalkan. Contoh ini cover yang sudah disediakan oleh Word. Di sini kita tinggal pilih saja, edit saja sesuai dengan keinginan kita, atau kita buat secara manual juga bisa sebenarnya. Oke, kemudian blank page ini biasa kita buat kosong. Kemudian break page ini untuk membagi halaman dengan halaman berikutnya. Oke, itu untuk di page. Kemudian yang kedua itu table, menu table. Oke, table itu bisa kita buat baru di dokumen baru, atau bisa kita sisipkan dalam sebuah teks. Ketika kita membuat table kan biasanya banyak yang table itu digunakan ya untuk laporan keuangan, untuk data siswa, untuk banyaklah keperluan yang digunakan untuk table itu. Jadi selain di Microsoft Excel, di Word juga menyediakan untuk table. Ketika kita akan membuat table baru ya, terutama kita tulis dulu nama tablenya, misalkan tampil data barang misalkan ya, misalkan per Januari 2020 misalkan saja. Oke, cara membuatnya gampang sekali, tinggal kita pilih menu insert, kemudian tabel. Nah di sini akan otomatis akan keluar ya. Misalkan kita buat 3 kolom dan 3 kolom dan 4 baris, maka di sini secara otomatis di sini akan tampil 4 kolom 3 baris ya, 4 kolom 3 kolom atau 4 kolom, tergantung kita. Oke, misalkan di awal kita buat 3 kali 3 kolom dan 3 baris. Oke, langsung kita isi aja nomor misalkan ya, nomor, nama barang, jumlah. Nah misalkan di sebelahnya lebarnya ini pun bisa kita atur ya. Di sini ada pembatasnya antara kolom satu dan kolom lain. Kita tinggal klik saja, kita tarik saja misalkan di sini.
Nah, seberapa yang kita mau. Nah, misalkan seperti ini. Kalau mau jumlah nambah kolom seperti apa, gampang, kita tinggal blok saja. Kita blok, kemudian kita klik kanan di yang sudah kita blok, pilih insert. Insert ini ada dua, bisa insert kolom dan insert baris. Kalau insert kolom nih ada dua juga insert kolom, yaitu di left dan di right. Kalau di left itu berarti di sebelah kiri dari yang kita blok itu. Kalau right berarti dia sebelah kanan dari yang kita blok itu. Contoh misalkan saya pilih yang sebelah kanan, maka di jumlah misalkan saya kasih harga. Nah di sini berarti kita tambah lagi, misalkan kita mau nambah lagi di sini di right lagi, total harga. Nah, kalau kurang besar kita tinggal besarkan. Nah kemudian kita sesuaikan saja dengan keinginan yang kita mau. Apakah ini bisa diedit? Bisa, menggunakan di menu home seperti kemarin ya. Kita tinggal bold, kita tinggal taruh tengah misalkan. Oke, kemudian kita tinggal isi nomor 1, nomor 2. Misalkan nama barang apa ya, misalkan barisnya ini kurang, ini bisa kita tambah di sebelumnya atau di sesudahnya seperti yang di kolom tadi. Misalkan di sini kita menambah satu di atasnya, kita tinggal klik kanan, insert above. Nah itu berarti di atasnya. Kalau di bawahnya sama, kita tinggal blok saja, klik kanan, insert di bawahnya, below. Oke, below di bawahnya. Terus kalau mau nambah otomatis kemana ke bawahnya, gampang sekali, kita tinggal klik aja di akhir sel ini, kemudian kita tekan tab. Nah kita tekan tab saja, seberapapun mau kita mau buat itu baris ya, kita tinggal tekan tab ya. Itu saja, gampang sekali untuk membuat tabel seperti itu. Ini tabel ya, kita tinggal isi di dalamnya sesuai dengan keinginan kita. Oke, setelah tabel selesai kita lanjut lagi misalkan ke tabel ya. Oke, di tabel ini bisa juga kita gabung antara sel satu dengan sel yang lain ya. Misalkan di sini harga, misalkan harga satuan, harga ini ada dua misalkan ya, dan kita tambah lagi di setelah harga ini ada satu lagi, misalkan insert sebelah kanan ya. Oke, di sini bisa kita buat namanya merge cell. Merge cell itu menggabungkan beberapa sel menjadi satu ya. Ini kan harga, di sebelahnya ada lagi ya. Oke, kita blok, klik kanan, kita pilih merge cell jadi satu. Di sini harga satuan, misalkan di sini harga kodian misalkan ya. Nah ini kan harus dijadikan satu ke bawah juga, makanya kita blok ke bawah juga, klik kanan, merge cell. Ini klik kanan, merge cell, sama semuanya biar dia kelihatan rapi. Nah ini nomor, nama barang, jumlah, dan total harga ini tempatnya kurang pas, harusnya di tengah, ini kan terlalu di atas. Gampang, kita tinggal blok saja semuanya, klik kanan, kita pilih cell alignment, kita pilih yang tengah ini. Nah, dia otomatis ke tengah. Oke, nah seperti itu di tabel. Mau dikasih warna juga bisa, ini ya layout ini bisa kita kasih warna ya, di sama seperti ini. Ini untuk warnanya, ini untuk bordernya ya, kita kasih warna kuning misalkan. Ini juga sama, kita blok juga, kita kasih warna kuning. Ini untuk pewarnaan. Oke, itu untuk tabel ya. Nah, kalau sudah, nah, kita tinggal print saja misalkan. Oke, seperti itu. Nah sudah jadi kan tabelnya, gampang sekali kita buat. Nah misalkan untuk menghapus tabel itu banyak yang orang untuk menghapus tabel itu salah. Nah ini
Kadang orang ini klik seperti ini kemudian langsung detail saja. Ternyata di sini dia sudah masih ada tabelnya, maka daripada mengganggu untuk pengeditan, lebih baik kita langsung, misalkan untuk menghapus tabel itu caranya seperti ini. Jadi kita klik dulu tabelnya. Kalau setiap kita klik tabel ini, di atas ini mesti ada tanda panah, kita klik saja untuk mengeblok semuanya, kemudian pilih layout, kemudian di sini pilih all table, delete table, jadi semuanya dia akan terdelete. Misalkan untuk hapus baris, misalkan ini mau dihapus juga bisa, delete rows, seperti itu. Misalkan kolom, oh ini salah, mau kita hapus juga sama, delete kolom, seperti itu. Oke, jadi untuk mendelete table seperti ini, kita pilih layout. Jadi layout itu tidak keluar kecuali kalau kita pilih tabelnya seperti ini, kayak ini dia akan keluar, otomatis keluar layout. Kita pilih delete table. Oke, ini akan terhapus semuanya. Oke, itu di menu insert. Sekarang di menu insert table ya. Sekarang insert picture. Nah, ini illustration ini berisi picture. Picture itu adalah gambar yang ada di komputer kita yang sudah ada. Clip art itu adalah gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Shape itu adalah beberapa bentuk gambar yang disediakan oleh Word sesuai dengan keinginan kita. Ini ya, kita drawing sendiri juga bisa. Tapi kalau kita mau pakai yang ini ya kita tinggal klik saja. Kemudian smart art ini biasanya digunakan untuk bagan ya, misalkan untuk hierarki seperti ini ya, kemudian untuk list, kemudian macam-macam lah, nanti kita coba satu persatu. Cuma smart art ini secara otomatis kita buat. Kemudian chart ini kita buat bagan, kita buat bisa diagram ya, kita buat diagram. Ada diagram batang, ada line garis ya, ada diagram bulat ya, kemudian ada diagram batang yang tidur, dan seterusnya bisa kita buat secara otomatis. Nanti saya akan contohkan satu persatu. Oke, kita mulai dari picture dulu. Jadi picture itu mengambil gambar yang sudah ada di komputer kita. Misalkan saya punya gambar sebuah mobil ini kuning ya. Oke, pertama kali kita insert, dia akan otomatis akan keluar menu format ini. Menu format ini akan keluar ketika gambar ini aktif. Nah, kalau tidak aktif dia tidak akan keluar menunya. Tapi kalau kita klik gambar itu ini semuanya akan keluar. Nah, di sini adalah beberapa menu yang bisa digunakan untuk mengedit gambar. Di sini brightness ini untuk menerangkan atau menggelapkan. Kontras juga sama ya, seperti itu. Anda pilih aja sesuai dengan keinginan. Kemudian picture style itu adalah bentuknya, mau seperti apa, di sini mau ditampilkan. Nah, di situ kita bisa lihat ya, Anda bisa lihat sendiri bentuknya yang mau ditampilkan seperti apa. Contoh misalkan saya pilih ini. Oke, setelah picture style di sini ada picture shape, ada picture border, untuk bordernya ya, efeknya. Nah, kalau itu efeknya di sini ada macam-macam lah, bisa kita pilih saya dengan selera. Tuh lihat efeknya, ada cucunya, ada merahnya, belakangnya backgroundnya ya, belakangnya kita tinggal pilih aja. Kemudian yang ke selanjutnya ada range ini itu untuk position ya, bisa kita putar, rotasi ini kita putar, nah seperti itu. Oke, atau kita balikan lagi, nah seperti itu, bisa kita putar-putar sesuai dengan rotasi. Atau kita bisa group, nanti kalau ada beberapa gambar bisa kita group. Yang penting adalah tag wrapping ini. Tag wrapping ini untuk memindah-pindah gambar. Nah, ini kalau pertama kali kita masuk ini, kalau kita pindah-pindahkan tidak bisa. Kita pindahkan susah, dia tidak mau beraturan seperti itu ya. Nah, caranya gampang sekali, kita tinggal pilih yang namanya tadi format, kita pilih tag wrapping. Ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama kita coba dulu square. Square ini kayak
sama seperti teksnya, dia mengikuti tulisannya, mengikuti bentuk gambarnya. Oke, seperti itu. Kita taruh dimanapun dia bisa. Tag juga sama. Itu dia mengikuti seperti gambar-gambar yang di koran itu ya. Yang di koran itu biasanya kan ada gambar, ada tulisan seperti itu. Nah, seperti ini misalkan ini dia paragrafnya dia mengikuti, tulisannya mengikuti dari besar kecilnya gambar. Kalau kita menggunakan tag dan square. Kemudian kalau behind tag ya di belakang teks gambarnya, namanya behind ya. Kalau in front of tag ya di depan teks. Oke, dan seterusnya ya. Kalau top ya dia di atas. Kemudian kalau dia stroke ya, stroke itu hampir sama kayak tag dan square ya. Jadi biasanya kalau saya pakai tags ya, pakai tag dimana yang saya mau letakkan, misalkan saya mau letakkan di sini antara paragraf 1 dan paragraf 2, misalkan seperti ini, atau di tengah sini, bisa, atau kurang kecil, seperti ini. Nah, ini contoh. Kemudian setelah notasi ini, setelah range, kemudian ada size ini besar kecilnya, bisa kita lihat di situ. Nah, bisa kita buat besar kecilnya secara manual atau langsung di sini aja kita tarik di tanda panahnya ini seberapa. Kemudian ada crop itu untuk memotong besar kecilnya, misalkan ini kebesaran, saya potong saja seperti ini, misalkan gambarnya saya potong, saya ambil mobilnya saja misalkan seperti ini. Bisa, itu gunanya yang di size ini ada crop, memotong. Height itu adalah tingginya, kalau width itu adalah lebarnya, seberapa. Nanti di ini juga semuanya sama, di clip art, shape, smart art, chart sama seperti ini tadi. Clip art juga sama. Kalau kita klik clip art di sini, maka di sebelah sini kita tinggal pilih saja mau apa. Kita mencari tentang apa, misalkan bola, kita mencari tentang bola. Nah, di sini akan keluar semua bola yang berhubungan dengan bola, gambar-gambar bola. Misalkan ini saya mau klik, tarik aja ke sini. Nah, gambarnya besar sekali karena belum kita atur, maka kita atur dulu, kita klik dulu, kita pilih format, misalkan kita pilih yang in front of text dulu ya, biar di depan. Nah, di depan, lihat, nah di depan teks. Jadi kita tinggal edit saja, dikecilin. Tinggal pindahin di mana dia mau berada. Oke, tinggal kecilkan saja seberapa maunya. Kayaknya gambar bolanya ini besar sekali, berat dia muternya. Oke, kita pilih aja tag sama dengan yang mobil tadi, dia biar menyesuaikan. Oke, taruh di tengah-tengah sini coba. Maka paragraf yang kedua juga sama, dia akan otomatis menyesuaikan dengan ukuran gambar. Itu text ya, untuk insert clip art. Kemudian shape. Untuk shape, kita coba buat di sini ya, shape, insert shape. Misalkan saya mau buat apa ya, shape itu ya, tanda panah seperti ini misalkan. Oke. Tanda panah ini shape atau apapun ya, boleh Anda pilih sesuai dengan keinginan. Ini tabung atau apalah yang bisa Anda pakai sesuai dengan keinginan Anda mau buat apa. Itu untuk shape ya. Oke, seperti ini kita tinggal kasih warna, misalkan warnanya ini warna latarnya ini, lihat. Nah, ini misalkan warna latarnya kita pilih warna hijau, boleh ya. Ini warna latarnya. Kemudian
warna fillnya. Oh, fillnya ini warna latarnya ya. Oke, kemudian di sini ada warna outline. Outline-nya mau sebesar apa? Lihat di sini, ada kan? Ada outline. Outline itu pilihan. Outline ini, shape outline ini adalah bentuk garis dari garis samping ya, garis tepi-tepi ini dari bentuk ini dan warnanya. Contoh misalkan saya ganti warna merah, nah dia jadi warna merah. Nah wig ini adalah besar kecilnya di garis samping seberapa, misalkan seperti ini. Kemudian di bawahnya ini ada dash, itu adalah jenis garisnya mau apa ini ya, putus-putus apa, putus kecil-kecil atau kecil-kecil ya, atau lurus saja. Nah misalkan lurus saja. Oke, kalau sudah dia otomatis keluar menu format ya tadi ya, setelah kita klik di sini. Nah di sini ada efeknya. Nah, lihat saja efeknya, mau pilih mau pakai efek apa terserah. Posisinya juga sama ya, kalian pilihan ya, tengah, pinggir, atas, bawah, segala macam ya. Oke, kemudian tag wrappingnya juga sama, ini otomatis dia in front of tag, bisa kalian Anda pilih sesuai dengan keinginan tadi, tag, behind, score, dan seterusnya. Kemudian besar kecilnya juga sama, bisa kita atur. Rotasi juga bisa kita putar. Nah bisa kita putar-putar ya, sesuai dengan keinginan. Oke, ini untuk shapes ya, bisa kita, kemudian bisa kita tulis teks juga. Di sini ada namanya add text ya, kita aktifkan dulu, kemudian kita pilih add text ya. Jadi dia di sini bisa kita tulis misalkan lurus. Nah oke, kita bisa besarkan seperti itu. Nah kita tinggal sesuaikan aja. Nah, lurus misalkan tab seperti itu. Jadi kita tinggal edit saja sesuai dengan keinginan kita. Besar kecilnya juga sama, kita tinggal memilih seperti apa. Oke, itu untuk insert shape. Kemudian smart art itu biasanya kita buat hierarki ya, yang sering itu kita buat hierarki seperti ini. Contoh saya mau buat struktur organisasi misalkan. Kecil sekali, bukan di situ tempatnya. Oke, nah saya mau buat di sini struktur organisasinya, misalkan insert, saya mau buat struktur organisasi, bukan ini, hierarki. Oke, ini oke. Dia di sebelah kanan ini adalah isi dari struktur organisasi ini. Contoh misalkan ini ya, saya buat kepala sekolah, kepala sekolah. Di bawahnya ini misalkan ada tata usaha, di bawahnya misalkan ada kurikulum, di bawahnya misalnya kesiswaan, kan di bawahnya ada apa, humas. Nah contoh ini untuk apa namanya, bagan ya, struktur organisasi misalkan. Mungkin di bawah kurikulum mau dibuat anaknya lagi bisa ya, kita tinggal di sini, nggak perlu kita buat kotak-kotak garis nambah, tidak perlu, kita tinggal edit di sini aja, kita tinggal enter di bawah kurikulumnya, enter, kemudian kita tinggal tab saja. Nah enter, kemudian kita tinggal tab, tombol tab, misalkan di kurikulum itu ada apa aja, misalkan ada jurusan, kemudian ada guru, ada siswa, ada si guru, ada siswa. Oh misalkan ada mapel, mata pelajaran ya maksudnya. Oke, mata pelajaran. Kemudian kalau di kesiswaan itu misalkan ada siswa, ada OSIS, ada OKS, dan seterusnya. Misalkan di humas itu ada
perusahaan, universitas, dan seterusnya. Nah, contoh. Oke, ini struktur organisasi ya, strukturnya kita buat. Jurusan, dibuat jurusan. Misalkan kita mau buat lagi ya. Nah, lihat seperti itu. Dia langsung otomatis bertingkat-tingkat ya. Jurusan, misalkan jurusan saya buat akuntansi, misalkan TKJ, misalkan pemasaran. Sama guru, misalkan ada guru mapel, ada guru BK, ada guru misalkan ekstra. Oke, di siswa, misalnya di siswa, misalkan kita mau buat siswa seperti itu. Kita tinggal edit saja di sini, tidak perlu kita buat garis, tidak perlu buat kotak, kita tinggal nulis isinya saja. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal klik double aja di sini. Nah, dia sudah jadi. Nah, ini sudah jadi satu kesatuan. Jadi kalau kita mau buat apa namanya struktur organisasi sangat gampang sekali. Kita menggunakan namanya tadi Smart Art. Oke, untuk selanjutnya kita buat apa lagi setelah Smart Art? Kita buat charts ya. Nah, charts itu biasanya itu adalah diagram batang, diagram lingkaran. Saya contohkan diagram batang aja. Insert. Oke, setelah saya insert, di sini akan keluar ya. Misalkan kita buat diagram tentang buah-buahan, misalkan ya, sini di bulan misalkan di bulan Mei. Oke, ini di bulan Juni, ini bulan Juli. Oke. Kemudian kategorinya apa ya? Misalkan buah kesukaan ya. Di sini ada jagung, ada tomat, ada apel. Buah jagung ya. Buah apa ya? Jeruk aja. Semangka, apel. Di sini misalkan buah pir. Nah, pir misalkan. Buah pir. Contohnya kan otomatis kalau kita buat namanya bagian, dia otomatis akan mengeluarkan Excelnya ya. Nah, ini sini baru kita isi. Misalkan 8, 10, 15, 5, 2, 5, 3, 6, 8, seterusnya. Contoh. Kalau sudah ini oke. Ini di bulan Mei. Nah, di bulan Mei jeruk itu ada 8 misalkan. Ini bisa kita tulis angkanya di sini ya. Ini ada jumlahnya di sini ya. Oke. Atau kita pilih aja add label. Nah, kita pilih misalkan warna apa di sini, klik kanan add label. Klik kanan add label. Nah, ini jumlahnya sudah kelihatan. Ada berapa. Seperti itu. Ini buahnya, ini bulannya, kalau biru Mei, kalau merah Juni, kalau hijau Juli. Seperti itu. Kemudian tampilannya pun bisa kita edit di format ini ya. Ini tampilannya ini, misalkan warnanya mau saya kasih warna apa yang agak bagus, hitam atau biru-biru muda. Nah, belakangnya pun juga bisa kita buat fillnya, belakangnya misalkan merah. Nah, nih kita tinggal klik aja belakang ini, kita ganti fillnya kuning misalkan. Nah, lebih indah kan. Itu untuk untuk tabel. Itu untuk charts. Ini chartnya ya. Diagram batang atau diagram lingkaran dan seterusnya bisa kita pilih. Diagram lingkaran juga sama ya. Sama seperti tadi, misalkan
saya buat diagram lingkaran seperti ini. Kita klik double ya. Nah, di sini ada judulnya malahan di sini lingkaran. Misalkan kegemaran siswa. Bisa kita tulis siswa. Di sini misalkan jumlah ya. Di sini jeruk, apel, mangga, semangka misalkan. Di sini jumlahnya ada 10, 15, 12, 5. Oke. Dia otomatis akan membuat ya. Nah, otomatis akan seperti ini, sama kayak tadi, kita tinggal add label aja. Nah, dia akan keluar 10, 5, 15 dan seterusnya jumlahnya ini. Jeruk, apel, mangga, semangka. Mudah sekali kan. Nih, ini kegemaran siswa, ini diagram batangnya, ini diagram lingkaran. Sama, kita bisa edit seperti yang tadi. Misalkan di sini warnanya kuning belakang, ya akan lebih kelihatan, lebih bagus. Nih, gampang kan? Gampang sekali ini untuk diagram. Kemudian ini di menu insert ada apa lagi kalau di menu insert? Oke, setelah kita dengan gambar, di sini picture, clip art, shape, smart art, chart, ini semuanya berhubungan dengan gambar. Oke, kemudian link ini kalau kita buat sambungan ya, link per link sambungan. Kemudian di sini ada namanya header, footer, dan pick number. Kalau header itu adalah catatan yang di atas kertas, itu contoh seperti ini. Header itu ada beberapa jenisnya, kita tinggal pilih saja. Misalkan saya mau pilih yang ini misalkan. Nah, dia otomatis di sini. Misalkan saya buat SMK Bina Usaha tahun 2020. Oke. Sekali aja kita buat. Dan di bawahnya lembar-lembar berikutnya itu otomatis akan mengikuti, lihat ya. Otomatis akan mengikuti seperti ini. Ya, ini semuanya akan mengikuti. Dan ini sekali saja kita buatnya. Terus sama seperti tadi, footer itu catatan yang di bawah, misalkan di bawah ini. Nah, misalkan tipe teks misalkan doc, misalkan huruf kecil aja, dokumen, makalah, tik. Nah, oke, dia otomatis akan membuat. Nah, lihat pix 4, pix 5, pix 6. Nah, ini seterusnya ini kelihatan ya, tidak usah kita buat berkali-kali, tapi kita buat sekali saja, di bawahnya sudah mengikuti semuanya. Kemudian apalagi ya, di insert tadi ya ada pick number. Oke, pick number ya. Oke, ini untuk cara membuat header dan footer ya. Kalau mau hapus ya kita tinggal remove aja, remove header ya. Footer sama, kita remove. Oke, ini sudah hilang. Kemudian di sebelahnya ada pick number. Pick number itu ada beberapa macam ya. Ini top of picks, jadi halamannya ada di atas, sebelah kiri, di tengah, atau di sebelah atas, sebelah kanan. Bottom itu di bawah, base-nya apa namanya, makalah itu kan di bawah ya. Ada yang sebelah kiri, tengah, juga samping. Kemudian ada pick margin yang kita bisa atur juga. Posisinya misalkan seperti ini, bisa kita atur juga ya. Oke, saya contohkan satu, pick off. Formatnya juga bisa kita atur ya. Formatnya itu bentuknya apa, mau ABC apa mau 1 2 3 atau ABC besar atau huruf kecil, huruf besar. Nah, terserah kita ya. Nah, contoh misalkan saya mau buat yang bawah saja, yang sering digunakan, yang rata kiri ya. Oke, satu. Nah, dia otomatis akan membuat semuanya dari halaman 1. Nah, oke, kita lihat halaman 3, halaman 2,
2, halaman 1. Nah, sama kayak footer dan header tadi, sekali saja kita buat. Nanti otomatis seberapa banyaknya lembar dia akan terbuat secara otomatis. Itu untuk big number. Kemudian selanjutnya ada text box. Text box itu untuk membuat text box ya yang ada di sini. Tapi biasanya kalau text box, kalau saya senangnya pakai shift tadi ya, insert shift ini. Biasanya pakai ini saya senangnya pakai text box tadi. Kemudian ada quick. Nah, ini jarang dipakai. Word art. Word art ini bentuk tulisan yang sudah disediakan. Misalkan ini kita mau buat word art di sini ya. Saya sini misalkan diagram batang apa ini, kegemaran buah, misalkan seperti ini. Besarnya seberapa kita tinggal pilih aja. Isinya juga sama ya, apa namanya, fontnya juga sudah disediakan ya, tinggal kita pilih aja. Diagram misalkan batang buah. Oke, nggak sudah misalkan bol. Nah, oke, di mana kah tempatnya? Oke, di sini ya ternyata. Oke, ini bisa kita besarkan ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita format, kita pilih type wrapping. Ada nggak type wrapping di sini ya? Biar dia bisa dipindah-pindahkan. Oh, ini position ya. Oh, ini type wrapping, kita pilih text saja. Atau kita pilih in front of text saja. Seperti itu lebih aman. Kita pilih in front of text saja. Misalkan di sini kita mau buat judulnya di sini ya, kita bisa kecilkan di situ. Warnanya juga kita bisa ubah. Oke, kalau ini adalah warna dalamnya, kalau shape outline ini warna luarnya ya. Warna luarnya misalkan kurang bagus itu, misalkan warna dalamnya merah. Seperti itu bisa kita buat atasnya. Emang sekalian itu untuk memberi judul, biasanya judul-judul di cover, judul di atas gambar seperti ini bisa kita buat. Oke, itu untuk word art. Kemudian ada sebelahnya ada drop cap. Nah, drop cap ini biasanya digunakan pada koran-koran itu ya, koran atau novel-novel yang sering ada ya. Drop cap ini adalah membuat tulisan besar di awal paragraf. Contohnya ini huruf T. T ini kan kecil ya, sama dengan yang lainnya. Kita mau besarkan ya. Kita mau besarkan berapa baris, berapa besar dia kelihatan besar nongol sendiri. Caranya gampang, kita blok, kita pilih drop pad. Kalau drop pad itu dia di dalam, drop pad itu di dalam seperti ini. Kalau dia drop pad ya, kalau in margin dia di luar. Nah, jadi kalau ada dua macam, ada drop pad dan ada in margin. Atau bisa juga kita pilih drop cap option seperti ini. Kita pilih drop pad saja. Nah, lines to drop itu adalah banyaknya baris untuk drop cap ini. Misalkan saya membuat 2, maka di sini akan ada 2 baris saja besarnya T ini. Kalau saya mau 3, 4, 5, dia otomatis akan sesuai dengan keinginan kita, sesuai yang kita isi di drop cap option ini, lines to drop ini ya. Oke, ini contoh seperti ini. Kemudian apalagi ya di sini, date time itu waktu ya, drop cap. Oke, kemudian equalization. Oke, equalization ini kita buat di baru aja, gampang. Oke, equalization ini biasanya digunakan untuk guru-guru matematika ya. Ini ada banyak ya jenisnya, bisa Anda pelajari. Misalkan ini sini ya, kita tinggal isi aja. Kalau sudah, kita tinggal isi aja maunya apa. Misalkan saya bukan guru matematika jadi tidak tahu. Oke, misalkan saya tulis 2x plus 5a pangkat misalkan 7 misalkan. Di sini diisi 5, di sini K, masukkan K nya ini diisi
3. Nah, ini gampang ya, si 7 di sini, adisi 5 7. Nah, ini bisa kita hapus juga. Contoh misalnya guru-guru matematika pakai equation seperti ini ya, bisa di equation ini contohnya seperti ini ya, atau kita bisa pilih aja di sini banyak ya, misalkan di sini integral kita pilih integral 1 nya, apa isinya, atau di sini sesuai dengan keinginan lah kita mau buat apa. Oke, kemudian apalagi ada simbol, sama simbol itu banyak ya, simbol yang sering kita gunakan, tinggal fontnya apa yang sering digunakan ya. Simbol ini jarang dipakai sih sebenarnya simbol, tapi ada beberapa juga yang pakai itu simbol, dan Anda tahu sama aja. Misalkan saya buat ini, saya mau buat simbol misalkan ini insert, nah jadi akan keluar seperti itu. Nah, huruf Arab ini misalkan contoh, seperti ini juga sama, ini juga bisa di simbolnya ya. Bisa dibesarkan, dikecilkan, sama seperti itu untuk simbol. Simbol banyak di sini, kita tinggal pilih saja apa yang mau kita buat, lebih besar lebih kecil. Nah, ini yang biasa, ada huruf Y seperti ini, seterusnya misalkan TM, dan seterusnya. Banyak simbol yang bisa kita gunakan di situ. Contoh ini contoh saja, jadi nanti silakan Anda berkreasi sendiri di rumah buat. Oke, apalagi ya, sudah itu. Kemudian satu lagi mungkin yang belum ya, di review ini misalkan kalau kita mau buat apa ya, komen-komen tentang suatu spelling ini, misalkan pakai bahasa Indonesia atau apa ya spellingnya, atau pakai ini jarang dipakai untuk review nih. Kalau view ini untuk memunculkan misalkan ruler, ini kalau mau dihilangkan hilang rulers, dokumen map dan seterusnya ya, bisa kita buat. Makro ini kalau kita pakai VB bisa disambungkan pakai menghidupkan makro ya, kayak di Excel. View review mungkin itu saja. Apalagi ya yang belum di pack layout, kayaknya sudah semua kemarin ya, sudah saya bahas semua. Nah ini mungkin itu saja untuk part yang kedua ini ya. Ada satu lagi yang belum, paragraf kolom. Nah ini paragraf kolom nih, ada di pack layout. Nah kolomnya belum ya, kayak di koran-koran itu kita buat contoh seperti ini. Misalkan ini saya blok seperti ini, misalkan ngebloknya pas di titik terakhir, kita buat kolom, paragraf kolom misalkan tuh, maka dia akan menjadi 2 kolom, kanan dan kiri seperti ini. Lihat, seperti kolom waktu di koran-koran ya, misalkan di koran-koran media massa itu kan seperti ini bentuknya ya, kolom. Mau buat 3 ya jadi 3. Nah lihat seperti ini, dia jadi 3 kolom ya. Kalau mau buat 2 ya 2. Oke, itu paragraf kolom. Oke, itu saja mungkin dari saya untuk tutorial belajar Microsoft Word part 2. Bagi Anda yang belum melihat video saya part 1, silahkan untuk melihat agar belajarnya bisa nyambung part 1 dan part 2. Ini part 2. Oke, demikian tutorialnya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk yang melihat, untuk saya dan untuk semuanya. Jika ada saran dan kritik, silahkan tinggalkan komen di bawah ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.